Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang apa itu LGBT, khususnya di Indonesia dan bagaimana cara pencegahannya. Baiklah, LGBT atau homoseksual merupakan hal yang paling marak dibahas oleh masyarakat modern sekarang ini. Homoseksual sudah menjadi suatu fenomena yang banyak dibicarakan baik di dalam masyarakat, media, televisi, internet dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, homoseksual masih menjadi suatu fenomena yang tidak lazim dan dianggap aneh oleh sebagian masyarakat. Karena di Indonesia itu orientasi seksual yang lazim itu yaitu heteroseksual, di mana berhubungan antara lawan jenis. Sedangkan homoseksual masih dianggap sebagai kontroversi di negara yang mayoritasnya muslim, karena di Indonesia sendiri kita menjunjung nilai moral yang sangat tinggi. Namun saat ini tidak sedikit masyarakat Indonesia yang telah menerima kehadiran mereka sebagai salah satu dari keberagaman. Bukan lagi suatu hal yang menyimpang. Tak kurang dari 1% penduduk Indonesia adalah gay dan lesbian. Namun jumlah itu pasti akan terus bertambah sejalan dengan perkembangan dan eksistensi asosiasi homoseksual di Indonesia. Di Indonesia sendiri memang belum ada data statistik pasti tentang jumlah LGBT, dikarenakan tidak semua kalangan LGBT itu mau terbuka dan dengan mudah mengakui orientasinya. Jumlah gay di Indonesia mencapai angka sekitar 20.000 orang. Sedangkan para ahli dan PBB menyebutkan adanya peningkatan jumlah gay dari tahun 2010 diperkirakan sampai 800.000 menjadi 3 juta pada tahun 2012. 2 tahun. Di Jakarta sendiri diperkirakan terdapat 5.000 gay dan di Jawa Timur terdapat 348.000 gay dari 6 juta penduduk Jawa Timur. Perkembangan jumlah tersebut juga Perkembangan jumlah tersebut juga diiringi oleh semakin banyaknya organisasi-organisasi terkait komunitas tersebut. Gerakan yang mendorong penerimaan keberadaan mereka juga semakin gencar dikampanyekan di dunia. Saat ini beberapa kaum homoseksual sudah tidak malu lagi untuk membuka diri kepada masyarakat. Telah cukup banyak perkumpulan organisasi homoseksual yang terbentuk dan berkembang khususnya di Indonesia. Legalisasi homoseksual di negara-negara barat menjadi rujukan bagi mereka yang untuk terus aktif dalam mewujudkan keinginan mereka untuk melegalisasikan homoseksual di Indonesia. Baik, kali ini saya akan membahas tentang pandangan psikologi mengenai LGBT ini. Baik, pengalaman hubungan orang tua dan anak sangat berpengaruh pada kecenderungan homoseksual atau LGBT. Umumnya pelaku gay merasa bahwa orang tuanya selalu memberikan pengalaman yang diingat oleh mereka sampai saat ini. Dalam cara berpakaian dan berdandan secara psikologis dapat menimbulkan perilaku homoseksual, gay atau lesbian. Permainan yang dimainkan oleh mereka di masa kanak-kanak juga sangat berpengaruh dengan orientasi seksual mereka ke depannya. Para pelaku lesbian tidak menyukai hal-hal yang berhubungan dengan permainan laki-laki, dan teman-teman mereka pun di masa kecil juga banyak yang perempuan sampai saat ini, dan hal sebaliknya pun terjadi juga pada pelaku gay. Ada pula pelaku gay atau lesbian di masa lalu yang mendapat pengalaman yang kurang menyenangkan dari heteroseksual ataupun keluarga mereka sendiri, yang akhirnya menjadikan mereka trauma, kecewa, dan menjadi gay atau lesbian. Beberapa hasil penelitian juga menyebutkan patah hati yang dialaminya juga menjadikan penyebab kecenderungan menjadi gay atau lesbian. Sedangkan menurut pola asuh orang tua, para pelaku LGBT menyebutkan bahwa pola asuh orang tua berdampak pada perilaku yang menyimpang yang dialami. Contohnya pola asuh orang tua yang sangat memanjakan sehingga mereka merasa yang paling diperhatikan dan dituruti semua keinginannya. Penyimpangan pola asuh juga terjadi seperti karena mempunyai sebuah hubungan yang buruk dengan ibu tirinya. Rasa benci yang timbul dengan perempuan dan menganggap perempuan itu selalu kejam sehingga para pelaku gay menjadi nyaman dengan laki-laki sampai dengan saat ini. Pola asuh orang tua yang keliru seperti karena keinginan mempunyai anak perempuan atau laki-laki sehingga mendorong penerapan pola asuh sesuai harapan tersebut. Misalnya anak perempuan yang diasuh seperti anak laki-laki dan begitu juga sebaliknya. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya dorongan
orientasi seksual gay atau lesbian tersebut. Faktor-faktor terjadinya LGBT. Yang pertama yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT. Misalnya karena salah pergaulan dalam berteman, yang sudah selayaknya kita memilih teman yang memiliki perilaku baik. Ketika seseorang berteman dengan orang yang termasuk LGBT, bakal ada kecenderungan dia akan menjadi salah satu LGBT tersebut, disebabkan karena pengaruh teman tadi. Adanya pengaruh budaya barat yang masuk ke Indonesia juga bisa menyebabkan penyimpangan perilaku ini terjadi. Yang kedua itu faktor genetik. Faktor penyebab LGBT bisa terjadi ialah karena faktor genetik. Maksudnya ialah penyimpangan seksual seperti lesbian, gay, biseksual ataupun transgender bisa terjadi karena adanya riwayat keturunan dari anggota keluarga sebelumnya. Misalnya orang ayah atau ibunya yang mengidap LGBT ini. Dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki yang normal ialah XY dan perempuan yaitu XX. Namun di kehidupan nyata bisa ditemukan bahwa seorang laki-laki memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki perilaku yang menyerupai seorang perempuan. Apa itu bahaya LGBT? Faktanya penyebaran LGBT begitu cepat, bahkan yang tadinya terlahir sebagai perempuan atau laki-laki normal dapat terkena hal tersebut. Hal tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dampaknya sangat besar. LGBT bisa membahayakan kesehatan, pendidikan, dan moral seseorang. Macam-macam penyakit yang bisa kita dapat jika melakukan perilaku LGBT ini. Yang pertama yaitu kanker anal atau dubur. Para gay biasanya yang melakukan hubungan seks banyak yang terkena penyakit ini sehingga mereka memiliki risiko tinggi terkena penyakit kanker anal. Yang kedua yaitu kanker mulut. Kebiasaan melakukan oral seks bisa menyebabkan kanker mulut. Sebab faktanya rokok bukanlah satu-satunya penyebab kanker mulut yang terjadi. Hal ini sesuai dengan studi di New England Journal of Medicine yang dimuat dalam situs Dallas Voice. Yang ketiga itu meningitis. Meningitis atau radang selaput otak terjadi karena infeksi mikroorganisme, kanker, penyalahgunaan obat-obatan tertentu, dan mengalami peradangan pada tubuh. Namun hal lain juga diungkapkan dalam tulisan di Detik Health bahwa meningitis terjadi karena penularan hubungan seks yang dilakukan oleh LGBT. Yang keempat yaitu HIV atau AIDS. Umumnya para LGBT memiliki gaya hidup seks bebas dengan banyak orang sehingga kecenderungan terkena virus HIV atau AIDS yang sangat tinggi. Kalau berdasarkan dampak pendidikan yang bakal diterima, yaitu LGBT mempengaruhi pendidikan seseorang sebab faktanya seseorang LGBT memiliki permasalahan putus sekolah 5 kali lebih besar dibandingkan siswi atau siswa normal. Sedangkan pada dampak keamanan, adanya LGBT ini menyebabkan terjadinya pelecehan seksual terjadi di mana-mana. Bahkan banyak kasus yang mana pelecehan tersebut terjadi pada anak-anak. Cara-cara mengatasi LGBT. Karena dampak LGBT sangat mengerikan, sebaiknya ada upaya untuk mencegah timbulnya LGBT ini. Yaitu baiklah kita cara mengatasi LGBT. Karena dampak LGBT sangat mengerikan, sebaiknya LGBT ini memang harus kita cegah. Caranya yaitu menjaga pergaulan, menutup segala celah pornografi misalnya dari gadget, yang dimana orang tua harus sangat ambil alih dalam kasus ini. Yang ketiga yaitu diadakan kajian atau seminar mengenai bahaya LGBT di sekolah-sekolah. Yang keempat, adanya undang-undang yang melarang adanya LGBT sehingga hal ini tidak menyebar semakin parah. Yang kelima, diadakan penyuluhan keagamaan mengenai LGBT yang menyimpang dari aturan agama. Dengan hal-hal tersebut diharapkan LGBT dapat dicegah dan penyebarannya tidak semakin luas. LGBT merupakan suatu masalah kejiwaan yang perlu ditangani oleh semua pihak, baik dari pelaku maupun lingkungan sekitar. Dengan adanya kerjasama yang baik, bukan tidak mungkin masalah LGBT yang menjadi kontroversi ini bisa diatasi dengan baik. Sekian, mungkin itulah pembahasan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.